Coba deh bayangin sebuah dunia di mana harga-harga tiba-tiba naik gila-gilaan, cari kerja jadi makin susah, dan uang di kantong rasanya kok cepet banget habis. Kedengerannya kayak film ya. Tapi menurut banyak pakar ekonomi, ini bisa jadi kenyataan yang bakal kita hadapi di tahun 2026 sampai 2030. Tapi tenang dulu, di sini kita justru mau bongkar gimana caranya krisis ini malah bisa jadi ladang emas buat mereka yang pintar lihat peluang. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kalau krisis itu datang, tapi gimana kita siap-siap menghadapinya. Ini bukan soal panik loh ya, tapi soal persiapan. Karena kalau kita lihat sejarah, di setiap kekacauan ekonomi selalu ada pemenangnya. Siapa mereka? Mereka yang bisa lihat perubahan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan baru. Nah, ini dia nih kuncinya. Perhatiin deh pergeseran cara berpikir ini. Dulu, kita mungkin gampang banget tergoda sama hal-hal yang, wah, ya nan, gadget paling baru, liburan yang instagramable. Tapi pas krisis datang, semua itu langsung geser. Fokusnya balik lagi ke hal yang paling dasar, apa yang benar-benar kita butuhin, dan gimana caranya biar lebih hemat. Ini perubahan paling penting yang harus kita ngerti. Dan kutipan ini benar-benar pas banget. Krisis itu bukan akhir dari segalanya. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana ya cara saya bertahan, tapi celah baru apa nih yang bisa saya isi. Momen-momen seperti inilah yang melahirkan inovator-inovator sejati. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Gimana caranya kita mengubah ancaman ini jadi sebuah peluang? Langkah pertamanya adalah dengan memahami apa sih yang sebenarnya terjadi di pikiran orang-orang saat uang terasa makin sulit. Dan ini dia 3 pilar utamanya. Waktu krisis, orang-orang itu bakal nanya 3 hal ke diri mereka sendiri sebelum belanja. 1, ini kebutuhan dasar bukan? 2, beli ini bikin saya lebih hemat nggak? Dan 3, ini bikin saya merasa lebih aman nggak? Ingat-ingat ya 3 pilar ini, karena semua ide bisnis yang akan kita bahas nanti, akarnya ya di sini. Kita mulai dari yang paling fundamental, kategori bisnis yang paling tahan banting. Mau gimana pun keadaannya, orang bakal selalu butuh ini, kebutuhan pokok dan dasar. Coba dipikirin, catering sehat, warung sembako yang dikelola modern, jasa perbaikan atau produk pangan lokal. Persamaannya apa coba? Semuanya ini adalah solusi buat masalah yang nggak bisa ditunda-tunda. Kamu mungkin bisa nunda beli kopi mahal, tapi kamu nggak bisa nunda makan malam atau benerin motor yang mogok kan? Logikanya emang sesederhana itu, tapi kuat banget. Pas dompet lagi tipis, beli barang-barang mewah itu bisa banget ditunda. Tapi kalau kebutuhan dasar, wah, itu gak bisa ditawar-tawar. Anda mungkin gak akan beli mobil baru, tapi Anda pasti akan servis mobil lama biar tetap jalan. Disitulah kekuatan bisnis di sektor ini. Oke, berikutnya kita masuk ke area yang sering banget dilupain, tapi sebenarnya penting banget, kesehatan dan rasa aman. Krisis itu nggak cuma nyerang dompet, tapi juga mental. Tingkat stres dan kecemasan itu naik, dan justru disitulah peluangnya muncul. Nah, kondisi ini menciptakan 3 prinsip gaya hidup baru yang bakal jadi pegangan banyak orang. Hemat, sehat, dan aman. Coba deh ingat-ingat formula ini. Gara-gara krisis, 3 hal ini bukan lagi sekedar tren, tapi udah jadi kebutuhan mutlak. Bisnis apapun yang bisa menggabungkan ketiganya, itu yang bakal jadi juara. Dan coba kita lihat contoh-contohnya. Suplemen herbal, produk kebersihan yang aman, jasa keamanan data di internet, sampai layanan konsultasi online. Apa benang merahnya? Semuanya menjawab kebutuhan dasar manusia untuk merasa sehat dan aman di tengah dunia yang rasanya makin gak pasti. Sekarang kita gali lebih dalam pilar yang pertama tadi, hemat. Apa sih yang terjadi waktu orang-orang berhenti belanja barang baru? Nah, dari situ lahirlah kategori bisnis ketiga, bisnis hemat dan berkelanjutan. Coba bayangin diri Anda sebagai konsumen di tengah krisis. Pikiran pertama yang muncul pasti, jangan beli baru. Terus apa solusinya? Perbaiki aja yang rusak. Abis itu, gunakan lagi barang-barang lama yang masih ada. Dan yang terakhir, beli dari tetangga aja deh, dukung produk lokal. Pola pikir 4 langkah ini, tanpa kita sadari, justru membuka pasar baru yang sangat besar. Jadi, siapa rajanya di era ini? Ya, bisnis-bisnis perbaikan, daur ulang, dan upcycling atau mengolah barang bekas jadi lebih bernilai. Saat orang-orang ngerem beli barang baru, justru mereka yang bisa bikin barang lama jadi awet atau jadi baru lagi, merekalah yang akan berjaya. Sekarang, kita beralih ke dunia yang bakal jadi penyelamat buat banyak orang, dunia digital. Kategori keempat ini adalah tentang gimana solusi digital dan pengembangan diri jadi hal yang sangat penting di masa-masa sulit. Kenapa sih bisnis digital ini kuat banget? Coba pikirin deh.
Modal awalnya cenderung rendah, pasarnya bisa sampai seluruh dunia, dan waktunya super fleksibel. Ini resep yang sempurna bukan cuma buat bertahan, tapi justru buat melejit saat bisnis-bisnis konvensional lainnya mungkin lagi kesulitan. Coba kita lihat deh, lapangan kerja makin kompetitif. Orang-orang jadi butuh kursus online buat nambah skill. Bisnis-bisnis kecil omsetnya turun. Mereka jadi butuh banget jasa pemasaran digital. Ini bukan lagi soal pilihan ya. Di era ekonomi baru ini, go digital itu syarat mutlak buat bertahan hidup. Oke, kita udah bahas 4 kategori besar. Bisnis kebutuhan pokok, kesehatan, hemat, dan digital. Tapi Anda sadar nggak? Keempatnya itu ternyata dihubungkan oleh satu benang merah yang sama. Ada satu ide inti yang jadi dasar dari semuanya. Apa itu? Dan inilah jawabannya. Semua bisnis tadi pada dasarnya cuma menjual satu hal, efisiensi. Lupakan soal kemewahan, lupakan soal gengsi atau gaya hidup. Bisnis-bisnis ini menawarkan manfaat yang benar-benar nyata. Mereka menjual cara untuk menghemat uang, menghemat waktu, atau menghemat energi. Di masa sulit, efisiensi adalah mata uang yang paling berharga. Nah, kita udah sampai di bagian terakhir. Setelah melihat semua ide bisnis tadi, mari kita tarik kesimpulan besarnya. Kunci untuk bukan cuma bertahan, tapi bahkan berkembang di era mendatang, cuma ada 2 kata. Adaptasi dan solusi. Kalau cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari obrolan kita, inilah dia. Coba ubah pertanyaan di kepala Anda. Jangan lagi nanya, bisnis apa ya yang bisa bikin cepat kaya? Ganti jadi, masalah apa sih di sekitar saya yang bisa saya bantu selesaikan? Fokuslah untuk memberi solusi, dan percaya deh, uang akan mengikuti sebagai hasilnya. Krisis ekonomi itu mungkin akan datang. Kita nggak bisa mengendalikannya. Tapi yang bisa kita kendalikan sepenuhnya adalah respons kita. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda. Apakah Anda mau diam saja dan menjadi korban keadaan? Atau Anda mau bangkit dan menjadi pencipta peluang? Pilihannya ada di tangan Anda.